bagaimana the biggest than me then we gitu ya. Itu kan yang lebih penting sebetulnya daripada bicara diri sendiri. Ini kalau ada yang menggarap secara besar-besaran, ini akan mengangkat bukan hanya derajat teh dan nilai ekonomi, tapi mengangkat devisa. Kita ke Pak Sandi dulu nih, Bu Yuni. Nah, setelah mendengar paparannya Bu Yuni, dari segi sesama inovator, coba dong Pak kasih pandangan. Iya, ini saya izin komen ya Bu ya. Iya, silakan Pak. Pertama kali bertemu dengan Ibu Yuni, kita tadinya mau ngomongin bisnis, tapi tiba-tiba obrolannya berbelok menjadi suatu yang lebih, menurut saya itu lebih bernilai ketimbang kita ngomongin bagaimana kita pemasaran, bagaimana kita melakukan promosi. Karena saya lihat dari sosok Bu Yuni, saya mengenal pertama kali itu karena kuncinya adalah Bu Yuni ini inovator di perusahaan sebelumnya ya. Nah, mungkin nggak saya sebut lah ya. Ibu ini peracik tehnya. Jadi ini adalah tokoh di balik semua itu. Dan tidak ada orang yang Tahu. Saya aja baru tahunya ketemu. Dan dikenal sama orang lain. Ini tuh ibu tuh ini begini loh dulunya. Oh iya, gitu. Jadi ini the real mastermind di dalam industri tech. Karena beliau kan lama ya, ibu tuh banyak di industri. Sudah sangat mengenal semua kalangan di industri tech. Di perkebunan, di supplier, di distribusi, semuanya kenal. Nggak ada yang nggak kenal Bu Sri Wahyuni. Tapi kalau di masyarakat, di orang kebanyakan tahu Ibu Sri Wahyuni. Jadi itulah ciri dari seorang kita sebut mastermind. Karena Ibu menciptakan suatu produk itu sangat bermanfaat buat orang lain, menimbulkan suatu gelombang perkembangan industri tech gitu. Tidak. Nah inilah yang saya sebut the woman behind the gun dari industri tech. Nah, jadi ketika Ibu Yuni ingin berkolaborasi, ya, kita kan sering ngobrol, ya, kita mau kolaborasi. Itu yang membuat saya tertarik karena di dalam kolaborasi ini akhirnya ketemu value yang saya sangat hargai sekali. Karena umur saya udah umur ini ya, umur 50-an gitu ya. Jadi ini sangat baik tadi kita untuk menjelaskan, bukan mengajarkan ya, sharing lah bahwa kita punya peradaban yang lebih tinggi dari bangsa lain. Bangsa lain nggak punya loh, tapi kita punya perkebunan teh, kita punya budaya minum teh, kita punya istilahnya ya, kebiasaan yang sebetulnya menyehatkan. Makanya kita sering temulah bahwa oh iya ya, orang minum teh itu sebetulnya lebih pintar daripada. Makanya kita ibu selalu bilang minum teh itu adalah pilihan smart dalam gaya hidup, pilihan cerdas. Karena kalau memilih minum teh itu kita menjaga kesehatan, menjaga istilahnya value atau nilai-nilai Indonesia kita. Jadi ini pertemuan saya dengan Bu Yuni itu kayak ini benar-benar berbeda. Jadi ketika Bu Yuni bilang, ayo Pak Sandi kita collab, saya dengan senang hati langsung bilang, yes Bu, kita mau ngapain nih, gas gitu istilahnya. Nah jadi itulah yang walaupun industri saya berbeda ya sebelumnya ya, saya di industri properti, hospitality gitu. Tapi akhirnya saya mau ikutan di dalam industri tech karena value Bu Yuni tadi disampaikan. Sehingga ini yang harusnya saya lakukan ke depan untuk supaya teh kita diakui oleh semua kalangan dan dimengerti. Saya inginnya dimengerti gitu bahwa teh ini adalah budaya kita.
teh ini adalah aset yang paling berharga. Karena dari perkebunan teh lah timbullah kehidupan yang lain. Satu daun teh adalah satu kehidupan. Itu yang sangat berkesan sekali. Sehingga akhirnya kita berpartneran. Ini layak ya. Iya. Pada saya pernah presentasi kata-kata itu satu daun satu kehidupan itu dapat apresiasi yang sangat luar biasa. Jadi kayaknya memang kita juga cuma nggak tahu posisi. Ya. Ada masyarakat itu haus itu, sudah menunggu hidup damai gitu, hidup damai, berdamai dengan apapun yang ada. Ini mudah-mudahan menjadi bisnis yang tidak hanya menghasilkan uang, keuntungan, tapi juga menghasilkan suatu nilai-nilai budaya dan juga kelestarian alam. Iya. Karena kita semua bagian dari alam sebenarnya. Yes. Kita harusnya merasa bersyukur Iya. dengan apa ya? Dengan menjaga kelestarian alam Iya. sekitar kita. Iya. Ini bikin Ada saya satu cerita. ya. Jadi saya disajikan pertama kali oleh Bu Yuni. Pak Sandi, kamu cobain teh ini. Nah, apa nih Bu? Yang mana itu? Bu Yuni beraya-raya belum. Oh, Karena Bu Yuni tahu saya peminum teh. Ya. Ya, jadi saya nggak ngopi, tapi saya minum teh dari kecil kan. Terus disajikan lah di satu kafe ya di Bintaro ya. Saya minum lagi. Terus Bu Yuni bilang, gimana Pak? So, ini Bu Yuni saya bilang, kalau saya minum teh yang lain, saya akan cuekin teh yang lain. Karena ini udah lengkap. Ini seperti apa ya? Seperti jagoannya lah di dalam teh. Jadi saya apa? Bu Yuni aja. Ini Royal Bloom tentang suatu. Nah, ini bisa cerita. lebih orisinal kalau yang menciptakannya ya, cerita tentang Royal Bloom ini. Karena itu menimbulkan kebanggaan saya sebagai orang Indonesia, sebagai orang Nusantara. Karena ceritanya ini ada di Royal Bloom. Dan itu terbukti. Ketika ibu tawarin tipe-tipe yang lain, nggak ada yang ngalahin Royal Bloom. iya. Ini diskusinya jadi kayak agak berbau mistis gitu ya. Coba Bu, mungkin kita banyak tahu ini. Kenapa ada ibu tuh membelikan karya-karya itu yang menciptakan teh itu ada cerita yang sebetulnya itu tadi kan menimbulkan kebanggaan, Nasionalisme. nasionalisme. Nah ini adalah satu contoh. Bu, beri. Nggak ada yang lebih ringan lagi ceritanya. Berat-berat semua tanya gitu. Ya salah siapa? Berat ya pertanyaannya. Yang lain kayak Sumbadra kayak apa ya? Enggak. Royal Bloom, karena saya punya experience yang sama kan dengan Pak Sandi. Iya. Pada saat ada feeling tertentu, pas cek, waduh, kok rasanya menjelaskan namanya, itu menjelaskan seolah menjelaskan apa yang saya rasakan pada saat minum. Begitu. Iya. Apa yang dirasakan? Kemarin Jadi bertanya. penasaran. Ibu cerita dulu. Ini adalah bentuk angan-angan saya, idealismenya yang dalam pemikiran saya terhadap suatu negara. Ya, kadang-kadang saya kan miris gitu kan, di antara kita saling menjatuhkan satu sama lain. Padahal yang benar mana gitu kan sesuai dengan masanya ya. Ya nggak tahu, saya tidak bisa ngejudge masalah itu ya. Tapi kadang-kadang miris, kenapa nggak membuat satu plan yang the biggest than me gitu. Ya. The biggest than me gitu. Jangan bicara diri saya sendiri gitu kan. Bagaimana the biggest than me than we gitu ya. Itu kan yang lebih penting sebetulnya daripada bicara diri sendiri. Gitu posisi. Intinya sih gitu. Jadi ini adalah cerita tentang the biggest than we are.
Seperti apa? Ya, negara yang seperti itu yang seharusnya. Tapi saya lagi mendambakan lagi seperti apa ya negara yang ideal gitu. Maka saya kembali karena saya senang bahasa saya atau ilmu. Jadi setiap kejadian buat saya adalah ilmu. Setiap apapun yang terjadi buat saya adalah pelajaran. Maka saya selalu mengambil apapun yang sudah terjadi sebagai pelajaran. Pas pada saat masalah negara, maka pemikiran saya berhenti di Majapahit. Pelajaran yang saya masalah negara berhenti di Majapahit. Nggak tahu kenapa juga saya berhenti di situ pemikirannya. Karena Majapahit itu dulu satu negara satu kerajaan yang bisa menaklukkan banyak kerajaan-kerajaan lain. Sangat populer, sangat terkenal, sangat disegani, sangat ditakuti. Ada satu sumpah yang sampai sekarang kita juga masih terkagum-kagum, sumpah Palapa. Dipakai sampai sekarang satelit Palapa. Gitu. Agung sekali itu. Agung sekali, maka itu perlu diangkat lagi. Seperti apa kejadiannya? Maka negaranya atau kerajaannya itu Gemah Ripah Loh Jinawi itu ya istilahnya sekarang ya. Kan kalau diteruskan Toto Tentrum Kertoraharjo ya. Itu kalau orang Jawa ya. Ini anak Gen Z nggak ada yang tahu itu. Ya. Kita kan diajarin ya, PMP. Mudah-mudahan dengan PMP apa ya Pak? nggak tahu ya. Adik-adiknya juga mungkin nggak tahu PMP. PNP apa nggak ada deh. Subur, makmur, green tea. Terus apa yang menimbulkan efek kebanggaan, kemasyhuran, kepopuleran, kejayaan? Kamu main. Dari aromanya, dari popularitasnya, kamu main. Apalagi setelah itu saya pikirkan, sudah makmur, Gemah Ripah Loh Jinawi, terus dia karena kaya rayanya jadi terkenal itu kan Indonesia. Orangnya harus pintar. Terus kalau udah pintar apa? Ya harus punya budi pekerti yang baik. Apa lambangnya? Hani? Ya. Nah setelah itu apa lagi? Sudah terkenal, sudah makmur, sudah itu orangnya sudah pintar, baik. Setiap kehidupan harus didasari oleh jangan keluar dari agama, apapun agamanya, karena itu sebagai pengikat atau menahan untuk bisa tidak terlalu keluar dari apa yang tidak diharapkan. Makanya harus semua penduduknya harus kuat religinya. Dulu orang-orang dulu kan sakti-sakti ya Pak, katanya Pak, sakti-sakti. Karena dia punya kekuatan spiritual. Gitu. Simbolnya adalah pandan. Pandan di mana-mana sebagai simbol, dan itu akan mendapatkan efek pandannya di akhir, tidak di awal. Karena itulah esensi kehidupan, harus punya agama yang kuat. Maka dia di dasar. Okay. Jadi rasanya itu ya di depan, di tengah, di belakang udah didesain. Ada journey-nya ya, ada experience. Di depan rasa tehnya, di tengah rasa kamelnya, di belakang rasa pandan. Oke. Jadi storytelling, warisan budaya, warisan Nusantara, saya rasa itu yang membuat TNTS layak diberi predikat Teh Nusantara, karena lewat rasa yang disajikan itu ada flashback, ada feeling, ada rasa yang setiap orang punya refleksi masing-masing. Kita ya kan Bu ya, Indonesia mungkin bukan juaranya di dunia teknologi, tapi kok di warisan budaya kita boleh berbangga. Jadi menurut saya inilah yang akan menjadi kekuatan dari TNTS. Nusantaranya tuh di situ. Setiap seduhannya itu ada warisan budaya, warisan Nusantara di situ. Yang setiap yang meminum
bisa merasakan sesuai dengan refleksi dirinya masing-masing, background dia masing-masing, dan itu terbukti kok. Jadi tapi untuk mencapai mimpi Ibu Yuni itu butuh berkolaborasi Seluas seluas-luasnya. mungkin ya. Mungkin penutup Bu Yuni bisa menyampaikan ajakan kepada teman-teman nanti yang menyimak. Iya. Ya, ini sekali lagi saya yang menunaikan tugas saya sebagai warga Indonesia mempersembahkan yang terbaik buat Nusantara, buat Indonesia. Yang saya bisa sampaikan, yang saya bisa persembahkan adalah TNTels. Maka mari kita besarkan TNTels agar bisa menjadi identitas teh Indonesia. Ini tidak hanya tehnya, tapi nilai ekonomisnya sangat bagus. Karena sekarang generasi sekarang itu sudah mulai teknologi dan selera minuman makanan itu sudah mulai lifestyle-nya udah mulai bergerak. Nah, ini dari sisi style sudah menurut saya ini sudah sangat cocok untuk generasi sekarang. Dari rasanya, dari desainnya, dari kemasannya, dari segalanya ini sangat menarik. Dan populasi Indonesia itu kan generasi muda udah semakin meningkat. Ini adalah target marketnya. Jadi target marketnya kita sudah sesuai dengan perkembangan populasi Indonesia. Boleh dibilang ini blue ocean, yang dimana di lini ini belum digarap secara serius oleh industri teh yang sudah ada saat ini. Ini kalau ada yang menggarap secara besar-besaran, ini akan mengangkat bukan hanya derajat teh dan nilai ekonomi, tapi mengangkat devisa. Dan seleranya itu akan terangkat juga dari konvensional cara minum teh, sekarang menjadi lifestyle yang lebih tinggi lagi. Ini menarik sekali. Dari sisi ekonomi, dari sisi budaya, dari sisi keagungan, semua sudah ada. Ini menurut saya ini komplit, sudah komplit lah. Tinggal ayo sama-sama. Saya tak berkreasi dari sisi yang saya bisa, terus saya butuh kolaborasi dengan para pihak yang bisa membesarkan nama ini hingga menjadi kebanggaan. Jangan sampai ini udah sampai, kenapa saya menahan ini luar negeri Pak? Karena kalau udah di tangan luar negeri, terus nanti mereka membesarkan lagi, udah selesai. Udah selesai. Balik lagi ke sini, kita sebagai konsumen. Nah, ini mumpung saya masih menahan ini gitu. Ayo yang punya penilaian yang sama dan punya pemikiran yang sama, kita welcome untuk kolaborasi. Karena ini blue ocean di bisnisnya teh. Rasanya pengen tepuk tangan. Padahal bukan acara offline. Wah, luar biasa hari ini, sangat luar biasa. Terima kasih Bu Yuni sudah hadir menjadi narasumber yang istimewa di Happy Innovator ya Pak Sandi. Terima kasih juga buat Pak Sandi sudah beri kesempatan kita bertemu di sini berdialog. Saya kembalikan ke Pak Sandi. Ya, terima kasih ya Bu Yuni. Ya baik. Bu Yuni Susi udah bisa sharing, kemudian memberikan value tambahan yang buat kita semua. Ini kalau bahasa sekarang namanya obrolannya daging semua. Bahasa sekarang. Jadi kembali ya kita teman-teman semua, kita bisa berjumpa lagi nanti di dalam talk show Happy Innovator berikutnya yang akan menghadirkan narasumber yang mungkin akan lebih bermanfaat buat kita dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan. Jadi singkat kata, sampai ketemu lagi di Happy Innovator berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.